Di teori kita dalam cara kerja yang baru kan kita harus punya tempat kerja yang enak ya, tempat kerja yang kira-kira itu sesuai lah dengan ininya. Itu saya harus pindah loh satu apartemen lama saya di bulan September tahun lalu ya, September 2020 dari tempat apartemen 55 meter sampai pindah ke 98 dua kalinya. Supaya saya lebih punya space nih untuk bisa mengatur bisnisnya. Halo Insight Leaders, kembali lagi dengan Gawe 4.1. Pastikan Anda sudah nonton video-video kita yang sebelumnya ya. Di video Gawe ini, kita akan membahas cara-cara bagi Anda Insight Leaders, juga tim dan organisasi untuk mengoptimalkan penerapan flexible working pattern dengan diakselerasikan teknologi dan kearifan lokal. Work from home sudah menjadi sesuatu yang wajar dalam bisnis selama 2 tahun belakangan beradaptasi. Efisiensi waktu, tenaga, serta kedekatan dengan keluarga jadi keuntungannya. Namun, muncul juga tantangan berupa produktivitas tim, ketersediaan ruang kerja khusus, dan penyesuaian policy perusahaan dengan situasi flexible working. Lalu, bagaimana seorang business owner bisa bekerja efektif dari rumah? Kali ini, kita mendapat kesempatan untuk mengunjungi tempat kerja Prof. Hora Citra, seorang bisnismen, konsultan, sekaligus akademisi yang punya aspirasi kuat terkait flexible working pattern melalui Gawe 4.1. Oke, teman-teman Insight Leader, selamat datang nih. Terima kasih ya udah disempatin mampir ke rumah saya, ke tempat tinggal saya sementara di Jakarta. Karena kalau keluarga saya tinggalnya di Bandung dan di China. Di Jakarta ya ini tempat saya yang saya anggap sekarang ini semacam tempat perang nih selama 2 tahun terakhir ini. Ini rumah yang juga agak sedikit menjadi kayak semacam semi kantor lah. Wah, rumah rasa kantor ya Pak? Berarti selama 2 tahun terakhir ini, dengan Bapak bekerja dari rumah, bagaimana perkembangan bisnis Bapak? Ya syukur ya, kita selama 2 tahun terakhir ini dibandingkan sebelum pandemik, itu bisnis kita bagus sih, boleh dibilang bagus banget. Workload project-project kita itu mungkin double, lebih daripada double. Di samping itu kan selama pandemi kita setting satu sister company yang kurang lebih workload yang harus saya manage itu sekitar triple ya dari project-project yang biasa kita kerjakan. Oke, mungkin bisnis kita sendiri, kita Citra Consulting dan Insight Web Academy itu pada dasarnya adalah semacam learning company lah. Motto kita kan excellence through culture, talent and change ya. Culture itu adalah international collaboration, talent ya, top leadership development itu yang banyak kita kerjakan. Kemudian change kan organizational transformation itu adalah tipe-tipe project yang kita kerjakan. Sedangkan Insight Web Academy kita motonya adalah aspiring growth. Jadi bagaimana kita membantu organisasi dan para talent untuk berkembang dengan lebih cepat lagi. Yang saat ini banyak kegiatan kita di Insight Web Academy adalah memproduce learning material yang kita share kepada publik secara free. Untuk mereka bisa belajar nih tentang inovasi, tentang budaya, dan terakhir seri kita yang paling baru adalah tentang Gawe, the future of work ala Indonesia. Itu yang kita kerjakan bisnis kita. Dengan berkembangan bisnis tersebut, bagaimana sih strategi Bapak dalam mengelola proyek di kondisi yang sangat fleksibel seperti sekarang ini? Kan mulai dari PSBB pertama ya. Kita tapi udah work from home itu di beberapa hari sebelumnya. Kalau nggak salah tanggal 4. Bahkan seminggu sebelumnya itu kita udah mulai itu beres-beres di kantor. Yang berarti kita cukup sigap nih dalam menghadapi pandemik ini. Kita di awal April kita udah membuat seminar, kita mengintroduce konsep kita Gawe. Itu yang sekarang kita bicara, yang saya jalankan di sini. Yang dari awal itu asumsi kita adalah cara kerja dengan work from home, work from office, hybrid, fleksibel. Itu adalah cara kerja masa depan sih. Kita mengasumsikan bahwa setelah pandemik pun cara kerja ini akan berjalan. Dan itu pada dasarnya sangat membantu saya bagaimana memanage bisnis yang growth begitu cepat selama pandemik. Workload yang begitu besar. Tanpa kita harus ngantor, tanpa kita harus ketemu, boleh dibilang. Kita udah hampir 2 tahun, mungkin hanya sempat 90% kita work from home. Mungkin hanya sempat
sebulan mungkin kita yang sempat kayak 1-2 kali kombinasi dengan work from office, ketemu dengan klien ataupun calon klien face to face, mungkin bisa dihitung dengan jari tangan dan jari kaki ya. Prinsipnya semuanya kita lakukan dengan virtual dengan cara ini. Makanya saya sebut bahwa rumah saya ini semi kantor udahan. Bahkan sampai akhirnya karena melihat cara kerja yang baru ini, di teori kita dalam cara kerja yang baru kan kita harus punya tempat kerja yang enak ya, tempat kerja yang kira-kira itu sesuai lah dengan ininya. Itu saya harus pindah loh satu apartemen lama saya di bulan September tahun lalu ya, September 2020, dari tempat apartemen 55 meter sampai pindah ke 98 2 kalinya, supaya saya lebih punya space nih untuk bisa mengatur bisnisnya. Secara umum yang kita kerjakan tuh workflow saya mungkin bisa dibagi 5 workflow saya. 5 dari 5 ini 4 semuanya ada hubungannya dengan screen komputer. Yang boleh dibilang ya selama 2 tahun ini 85% kerja saya itu di depan komputer. Tapi dengan berbagai variasinya ya. Nanti kan saya coba share ini. Ini kan living room yang juga bisa berubah menjadi workflow pertama saya nih. Learning from home. Ini juga tempatnya saya belajar. Karena kalau kita ngelihat ya dalam 2 tahun ini ada perubahan yang cukup signifikan. Sebelum pandemik, di bisnis kita sebelumnya, bisnis kita konsultan, itu kan kita harus selalu belajar ya. Kita harus ahead daripada para klien kita. Kita yang mencoba mempredikkan apa yang mereka butuhkan. 10% daripada waktu kerja saya itu biasanya adalah research dan belajar. Sebelum pandemik, itu mungkin 80% waktu dan cara saya belajar itu adalah text based ya, dengan buku-buku yang ada di sini nih. Kemudian mungkin 20%-nya kita nonton video lah. Sekarang dalam 22 tahun ini berubah kebalik. Sekarang boleh dibilang saya 80% belajar itu adalah dengan YouTube, ikut segala macam webinar, ikut segala macam online learning, mulai dari yang gratisan sampai yang bayarnya itu puluhan juta. Itu saya ikutin semuanya. Dalam negeri, luar negeri kita ikutin. Perubahannya nih 80-20-nya sekarang ini kebalik di dalamnya. Dan kalau dilihat dari sini biasanya kalau saya belajar, ini kan suasananya ya. Di sini kan saya bisa kontrol. Dari sini saya ada keyboard, saya ada AirPod untuk kalau webinar mau ngobrol-ngobrol dengan itunya. Kemudian di sini saya bisa typing di dalamnya. Di depan saya ngelihat ada layar 65 in dengan iMac. Jadi cukup enak sih dengan belajar seperti ini. Buku-buku saya bisa taruh di sini buat tambahan kalau masih mau informasi tambahan saya bisa lihat di sini. Kalau seandainya saya nggak belajar, saya mau nonton Netflix, mau nonton video atau apa, ini tinggal diminggirin dan saya punya sofa. Layar 65 in saya dari yang untuk belajar itu bisa menjadi entertainment. Lalu, apa saja yang Bapak siapkan agar workflow tadi dapat berjalan optimal? Di ruangan ini, kadang-kadang saya bilang ini adalah war room saya ya. Ini saya spend mungkin 60-70% waktu saya selama 2 tahun ini, itu di ruangan ini. Nah, ada 4 workflow yang saya kerjakan di sini. Tadi kalau di setting yang pertama, learning from home utamanya, 1 workflow. Di sini ada 4 workflow. Yang pertama, di sini yang saya lakukan itu adalah assessment dan coaching. Assessment dan coaching dalam 2 tahun ini mungkin 30-35% waktu saya. Untuk assessment dan coaching itu yang saya butuh kayak peralatan yang cukup banyak ya di sini ya. Saya butuh 1 screen di sini. Dengan screen ini utamanya adalah saya berkomunikasi dengan orangnya, melihat wajah-wajahnya. Kemudian di sini di screen yang kedua, ini kadang-kadang saya sebut sebagai contekan saya. Di samping contekan juga chatbox ya. Kadang-kadang kan mereka bertanya, kemudian ada informasi yang perlu diketik di dalamnya, di sininya. Saya sering dalam konteksnya itu akan memakai iPad. Ini terutama untuk cara coret supaya lebih jelas apa yang dilihat di dalamnya. Terkadang di sini juga ada informasi tambahan. Kalau screen yang ini penuh, saya akan memakai iPad ini. Di samping itu saya selalu monitor juga nih dengan iPhone-nya, dengan iPhone saya. Tentunya kita punya ini ya, mic ya. Kalau memang kerjanya selalu ngomong,
Saya lagi mau coba dengan Stream Deck supaya workflow-nya bisa lebih efisien lagi di dalamnya. Selalu ada sesuatu yang perlu kita tulis-tulis lah di sininya. Jadi coaching dan assessment itu kita membutuhkan peralatan yang lebih kompleks ya. Yang lebih simpel sih workflow saya yang ketiga. Workflow saya yang ketiga adalah Zoom meeting. Itu juga dilakukan di sini. Terkadang kalau Zoom meeting sih saya hanya membutuhkan satu webcam ya, dan seringnya sih satu screen. Ini kadang-kadang sebagai tambahan lah, tapi yang benar-benar kita perlukan sih satu screen di dalamnya. Workflow keempat saya itu kan lebih ke arah workdesk ya. Kalau workdesk ya kita butuh meja ini mejanya cukup luas lah. Saya bisa nulis, saya bisa membuat konsep di sini dan mengerjakan hal-hal yang lain. Biasanya di sini ada tumpukan buku juga. Kalau saya lagi mengerjakan workdesk saya. Yang terakhir itu adalah teaching nih. Nah, kalau teaching itu lebih kompleks. Kita mungkin tidak akan ngomong di sini terlalu panjang ya, tapi kita bisa ngelihat di sini. Di sini saya ada TV screen-nya. Biasanya saya bisa nulis-nulis di belakangnya. TV screen ini juga kalau saya lagi meeting ini akan terlihat. Nantinya kita bisa branding di sini atau info-info yang tertentu. Kadang-kadang enak juga sih kalau kita bisa coret-coret langsung di sini. Jadi saya punya dua kemungkinan untuk coret-coret, bisa dengan iPad-nya, bisa dengan TV interaktifnya. Mungkin yang penting ya untuk main workplace kita di rumah itu mungkin kita perlu meja seperti ini nih. Di meja ini kita bisa duduk, kita bisa berdiri. Saya sendiri kalau di ruangan ini mungkin 30-40% itu saya akan spend bekerja sambil berdiri. Jadi yang sekarang ini kita sampai ke tempat kerja saya yang ketiga nih ya. Jadi yang di sini saya biasanya melakukan Zoom meeting, terutama Zoom meeting yang mungkin lebih informal. Lebih informal, memberikan kesan lebih homey, lebih santai, lebih dekat gitu ya. Kan sama ya, kalau kita rumah kan juga ada ruang tamu untuk ketemu dengan orang yang minta sumbangan, ketemu dengan teman dekat, ketemu dengan customer. Ada beberapa lain. Ini buat saya juga seperti itu. Ini juga tempat kalau saya jenuh di war room ya. Jadi ini setting berikutnya. Workflow-nya untuk workflow Zoom meeting, terutama kalau mau memberikan kesan dekat, kemudian homey, lebih informal, juga kalau udah jenuh yang di war room di sananya. Wah, terlihat sekali ya, Prof. Hora sangat serius untuk menghadapi fleksibel era ini, terutama dalam video ini tentang mengatur space atau tempat kerja yang merupakan salah satu komponen dari Gawe 4.1. Lalu, selain mengatur tempat kerja, hal apa lagi yang insight leaders dan organisasi perlu perhatikan? Nah, kalau kita melihat dari Gawe ya, ujung-ujungnya dengan segitiga itu, kita bicara tentang waktu, kita bicara tentang space, ini kan yang banyak kita bicarakan ya, bagaimana mengatur ruang kan, bagaimana mengatur ruang supaya kita tidak jenuh, supaya kita bisa duduk, bisa berdiri, ada tempat living room, ini tempatnya tetap di living room nih, di living room, di sisi sebelah sana, itu adalah yang tadi yang saya bilang tempatnya learning di dalamnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang ini. Nanti tantangannya tadi kan space kan. Yang berikutnya kan connected people ya. Bagaimana kita connect. Setelah itu kan permasalahan teknologi dan di bawahnya kita bicara tentang lifestyle dan purpose. Nah, nanti tantangannya ya yang namanya gawe atau yang namanya bekerja secara fleksibel. Itu kita tidak bisa bekerja secara fleksibel apabila tim kita itu tidak bisa bekerja secara fleksibel loh. Nah, ini tantangannya. Bagaimana kita, pengalaman saya selama 2 tahun ini kita tidak bisa hanya membiarkan mereka bekerja di rumah dan mereka akan bisa bekerja dengan efektif. Mereka akan bisa memanfaatkan Zoom dengan optimal. Nah, misalnya di kita, itu kita peraturannya jelas, harus cam on profesional setiap kali meeting di dalamnya. Nah, ini kan kita bisa meng-create suasana di kantor kita itu orang malah agak sedikit kayak berlomba untuk bisa tampil profesional ya. Karena kan nggak enak juga ya. Tadi kan kita udah bicara bahwa bisa-bisa tuh 70% waktu kita itu di depan screen kan. Dan dari 70% mungkin 50% melihat Zoom ya. Kalau di Zoom screen itu penampilannya tidak profesional, semuanya cam off. Itu kan kayak ngomong sama dinding ya di dalamnya. Ngelihat gambar-gambar nggak enak, itu kita nggak bisa lama. Menurut saya juga kerjasamanya, connectedness-nya itu nggak jalan. Nah, ini nanti tantangannya human capital nih. Bagaimana kita ngatur supaya bekerja dari rumah, atau nanti setelah ini kan bekerja secara fleksibel, itu tetap bisa efektif. Bukan hanya kita nih,
surrounding kita, tim kita, kalau dalam case saya mungkin juga tim employee kita bisa bekerja dengan efektif. Nah, kalau ditanya lagi, sekarang kan pandemik pelan-pelan berakhir ya. Bentar lagi kan kita udah masuk ke endemik, atau kita udah, prinsipnya kita udah bisa balik lagi ke sebelum pandemik, kerja full. Kalau dari saya sendiri sih, dari awal pandemik 2 tahun yang lalu, saya udah percaya sih bahwa cara kerja seperti ini adalah future of work. Jadi saya percaya juga, mungkin kalau sekarang saya mungkin semuanya 95% di rumah, mungkin akan berkurang menjadi 70 atau 60%, tapi tidak akan kembali seperti dulu. Kita melihat di sini kan suatu productivity yang luar biasa sih. Saya nggak bisa ngebayangkan dengan workload kita itu yang naik menjadi 3-4 kali, itu kita akan bisa atasin kalau cara kerja kita itu seperti yang lama. Harus ketemu face to face. Semua harus dikerjakan face to face. Paling gampang deh meeting deh. Sekarang dengan Zoom meeting, itu rata-rata orang on time loh. Sebelumnya kalau face to face, itu waktu kita untuk saling nunggu itu panjang. Bukan hanya kita ngomong meeting yang harus berkendaraan ya ke lokasi yang lain. Dalam satu gedung pun orang punya kebiasaan untuk molor. Sekarang dengan Zoom, di banyak perusahaan, rata-rata perusahaan yang saya ketemu, itu orang lebih disiplin, lebih menghargai waktu untuk Zoom. Ya, tentunya kita nggak mau lah kembali lagi ke sesuatu yang tidak produktif. Dan ini untuk saya ujung-ujungnya adalah competitive advantage. Kita bisa nggak memanage flexible working time, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk tim. Yang mana kalau kita ingin flexible working time dengan peningkatan productivity, itu nggak bisa juga hanya go with the flow. Kita harus ngatur. Di case-nya saya kan, saya sampai pindah rumah. Kemudian tadi dilihat bagaimana saya mengatur setting daripada tempat kerja saya di rumah ini, mengoptimalkan semua ruangan yang ada secara multifunction, memikirkan bagaimana supaya biarpun kita tidak ketemu, kita tetap merasa dekat, kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik, connectedness-nya, space-nya dioptimalkan, waktu kita menjadi optimal, dan di tengah-tengahnya ini enabler-nya, teknologinya, tetap kita harus main teknologi. Itu nanti kita akan bahas juga teknologi-teknologi apa yang akan diperlukan. Terakhir tentunya kita jelas ya, lifestyle kita sih, ini cocok tidak dengan lifestyle. Kalau cocok, orang akan lebih semangat nih, orang akan lebih mau berubah. Ini sesuai nggak dengan purpose kita, dengan career dream kita sih. Terima kasih Insight Leader. Nanti kita akan lanjutkan di seri berikutnya yang kita akan lebih detail membahas bagaimana manage timnya nih. Hari ini kan kita bahas bagaimana manage rumah kita nih, bagaimana manage home office kita. Nanti berikutnya bagaimana dengan tim. Thank you. Nah, bagaimana Insight Leaders? Sudahkah mendapatkan ide yang bisa diimplementasikan dari video tadi? Jika Insight Leaders memiliki pertanyaan atau topik menarik yang mau dibahas, silahkan komen di bawah ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!